firman-Mu, berbicara Engkau bagi kami melalui hamba-Mu, urapi telinga hati dan pikiran kami, urapi juga mulut bibir perkataan pikiran hamba-Mu yang memperkatakan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau yang mengganggu fokus konsentrasi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati kata lapatakan di dalam nama Yesus, dan biar kuasa Roh Kudus Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah dan di antara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk hari ini dalam Minggu Paskah kedua ya. Minggu kedua setelah Paskah. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18 ya. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai 18. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Teman kami undang untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Saya akan membaca yang pertama, lalu nanti Bapak Ibu Saudara membaca yang kedua, demikian seterusnya. Nah, ayat cukup panjang ya. Kita akan membacanya. Kita mulai. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Amin. Silakan duduk. Yang berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan yang merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara logika memang sulit bagi manusia untuk membuktikan kebangkitan manusia yang sudah mati. Jangankan untuk membuktikan, untuk percaya saja ada manusia yang bangkit setelah kematian memang tidak gampang atau sangat sulit untuk kita lakukan. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi pada dua orang murid dan juga Maria. Pagi-pagi benar ketika Maria hendak berziarah ke makam Yesus, dia mendapati kubur Yesus sudah kosong. Dalam benak mereka tidak terpikir
berpikir tentang kebangkitan yang dinyatakan oleh Yesus dulu. Dalam benak mereka yang terpikirkan adalah bahwa ada orang yang sudah mengambil jasad dari Yesus, ada orang yang mencuri jasad Yesus. Saudara-saudara, tapi kemudian pada akhir cerita kita boleh melihat dan kita boleh menyaksikan, tadi mendengarkan, kita baca bersama-sama, Maria dan juga Yohanes murid kasih Yesus mengalami perjumpaan dan mereka mulai percaya, dan kemudian mereka mempersaksikan tentang kebangkitan Kristus kepada orang banyak. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Maria Magdalena adalah orang yang sangat mengasihi Yesus. Kalau kita lihat pertama memang bahwa peristiwa ini syarat dengan peristiwa kasih gitu. Ada kasih yang mempengaruhi dalam cerita ini sehingga murid-murid Yesus ini pada akhirnya dan khususnya Maria ini boleh percaya dan boleh menyatakan kebangkitan Yesus kepada orang lain, saudara. Karena kita melihat Maria ini adalah orang yang sangat mengasihi Yesus. Yesus telah berbuat sesuatu kepadanya yang tidak ada seorang pun yang lain dapat melakukannya, saudara. Yesus telah membebaskan Maria Magdalena ini dari belenggu dosa yang mengikat dia selama ini. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 12, di sana Maria datang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, dengan minyak yang mahal dikatakan. Kenapa Maria melakukan itu? Karena dorongan kasih dalam diri Maria terhadap apa yang sudah dilakukan Yesus dalam kehidupan sebelumnya, saudara. Kasihnya begitu besar kepada Yesus. Itu sebabnya maka pagi-pagi benar ketika orang lain masih tidur, Maria Magdalena datang berziarah ke makam Yesus. Kalau ada saudara kita atau orang yang kita kasihi meninggal, saudara-saudara, orang yang paling rindu ingin datang lagi berziarah ke kuburan atau ke makam orang itu adalah tentunya orang yang sangat mengasihi dia, sangat mengasihi orang yang meninggal itu. Dan biasanya itu adalah istri atau anak-anak atau orang tua, orang yang sangat dekat. Maria Magdalena merasakan begitu sangat mengasihi Yesus, begitu sangat kehilangan kepergian Yesus. Dan pagi-pagi benar dia datang. Tetapi saudara, ketika sampai di kubur, Maria terkejut, dia heran, saudara. Karena zaman dulu biasanya kuburan itu ditutup bukan dengan pintu, tetapi di depan lubangnya itu biasanya diletakkan atau digulingkan atau ditaruh batu yang kemudian disegel sedemikian rupa menurut riset itu, saudara. Tetapi batu itu dikatakan sudah bergeser, saudara. Batu itu sudah terguling sehingga tidak lagi menutupi lubang, saudara. Dalam Matius 27 ayat 66 dikisahkan bagaimana sebenarnya penguasa sebenarnya sudah memateraikan batu itu, lubang itu, dan tidak ada seorang pun yang boleh menggeser batu tersebut. Bahkan dalam sana dikatakan ada pengawal yang khusus ditempatkan untuk menjaga kubur itu supaya tidak ada orang yang berani mengusiknya. Tapi Maria terkejut dan heran, batu itu kok sudah tergeser? Ada apa ini? Maria dalam benaknya sama sekali tidak ada terpikirkan tentang kebangkitan, saudara. Dalam benak Maria hanya ada dua hal yang mungkin terlintas, saudara. Yang pertama, dia mungkin berpikir ada orang-orang Yahudi yang sudah membawa atau mencuri tubuh Yesus, jasad Yesus. Mungkin mereka belum puas membunuh Yesus, mungkin mereka masih ingin melakukan penghinaan lebih lanjut lagi terhadap jasad Yesus ini. Itu dalam pikiran Maria. Atau juga dia berpikir, atau jangan-jangan ada perampok makam. Pada saat itu kerap juga terjadi ada orang-orang yang merampok atau yang mengambil jasad ya dalam kubur. Nah, saudara, inilah keadaan di mana Maria merasa tidak mampu menghadapi hal tersebut sendirian. Keterkejutan, keheranan dia tidak mampu hadapi sendiri, saudara. Dan ketika dia kembali, dikatakan dia kembali lalu dia panggil Petrus dan Yohanes, murid yang dikasih Yesus. Maka kepada Petrus dan Yohanes, Maria ini menyatakan bahwa kubur Yesus sudah kosong. Saudara-saudara, kedua murid Yesus ini, Petrus dan Yohanes, kemudian berlari menuju kubur, ingin memastikan kebenaran yang dikatakan oleh Maria bahwa kuburnya sudah kosong. Mereka berlari, saudara. Kalau kita lihat dalam cerita Alkitab ini, sebenarnya Yohanes yang lebih dulu tiba di makam, tetapi dia tidak masuk ke dalam. Dikatakan dia hanya melongo
melihat ke dalam, tapi dia tidak masuk ke dalam, saudara. Petrus yang menyusul kemudian yang masuk ke dalam. Saudara, untuk seketika Petrus hanya heran melihat makam tersebut. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan saudara-saudara ayat 8, Yohanes pikirannya mulai bekerja. Ya. Kalau memang ada seorang yang mencuri tubuh Yesus ini, kalau ini ulah perampok kuburan, kenapa mereka meninggalkan kain kafan? Saudara-saudara, mulai Yohanes mencerna, dan setelah dia melihat bahwa kain-kain kafan tersebut masih tetap pada tempatnya, seolah-olah tubuh Kristus itu hanya menguap, hilang, lepas dari kain-kain itu. Mulai dikatakan ayat 8, Yohanes, murid yang lain itu, yang lebih dulu sampai di kubur itu, dia melihat dan dia percaya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan apa yang dia baca di kitab suci, saudara-saudara, bukan apa yang dibacanya di dalam Alkitab selama ini yang meyakinkan dia bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Tetapi apa yang sudah dia lihat, yang dia alami sendiri, itulah yang memberi keyakinan kepada Yohanes bahwa Yesus sebenarnya memang sudah bangkit. Bapak Ibu, dalam kisah di perikop ini kita melihat bahwa kasih itu memainkan peran yang luar biasa. Kita lihat Maria yang sangat mengasihi Yesus adalah orang pertama yang percaya akan kebangkitan. Saudara, yang melihat kubur kosong. Maria adalah orang pertama yang menyaksikan, diberi kesempatan istimewa menyaksikan kubur yang kosong. Maria ini juga adalah orang yang pertama yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara. Kalau saudara bisa lihat dalam Injil sinoptik yang sama dengan Matius, Markus, Lukas, juga bicara yang sama. Maria ini adalah Maria yang pertama kali dijumpai oleh Yesus, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tapi kita lihat juga ada Yohanes, murid yang sangat dikasihi Yesus ini. Dia yang pertama, dia yang menyaksikan dan dia mulai percaya akan kebangkitan itu. Saudara, Maria yang sangat mengasihi Yesus juga adalah orang yang pertama kemudian mempersaksikan tentang kebangkitan Yesus ini kepada murid-muridnya yang lain. Saudara, dalam kehidupan kita tidak bisa sungguh-sungguh bisa membaca dan memahami pikiran orang lain. Kita tidak bisa sungguh-sungguh mengerti, mengenali apa maunya orang lain kalau tidak ada kasih pada orang itu, saudara. Atau tidak ada ikatan kasih di antara kita dengan dia. Kita tidak akan bisa memahami pikirannya. Kalau kita seorang istri, tidak akan bisa memahami pikiran suami kita. Kalau kita seorang suami, kita tidak akan bisa memahami pikiran istri kita. Atau kita tidak akan bisa memahami pikiran anak-anak kita kalau kita tidak bisa atau tidak memiliki kasih kepada mereka. Kalau dua orang saling mengasihi, pasti cepat ngerti. Suami istri itu lihat-lihatan aja, istrinya harus tahu suaminya mau kopi atau susu gitu. Anak juga gitu. Kalau orang tuanya udah marah, liatin aja, langsung dia tahu. Karena ada ikatan, dia sudah tahu. Tapi kalau kita nggak ngerti, saya lihat-lihatan aja sama anak juga belum tentu dia ngerti apa yang saya mau. Tapi kalau saya lihat di semua gitu, dia terus tahu apa yang saya mau. Ku tahu yang kau mau. Jadi saudara-saudara, kita ini kalau kita memiliki kasih kepada Kristus, saudara, maka kita akan bisa memahami maksud dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti maksud dan rencana Tuhan ketika kita bisa mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Di balik semua peristiwa yang kita alami, kalau kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat, kita akan dimampukan untuk mengerti ada apa di balik semua peristiwa yang kita alami. Peristiwa corona yang kita lihat, yang kita alami saat ini, peristiwa PHK, peristiwa macam-macam, saudara. Kita bisa melihat bagaimana kita bisa memahami maksud dan rencana Allah. Itu hanya dalam terang kasih-Nya. Kalau kita tidak bisa, kalau tidak memiliki kasih itu, saudara, maka kita tidak akan pernah mengenal
kita akan tidak bisa mempersaksikan apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini. Tapi saudara lihat, dalam kasih itu menuntut iman kita untuk bergerak dan percaya. Hari-hari ini kita lihat ada begitu banyak anak Tuhan yang memahami bahwa di balik virus corona yang mewabah saat ini, bagaimana Tuhan menegur kita atau mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak tinggi hati, supaya kita lebih merendahkan diri kita di hadapan. Kita ini hanyalah debu, kita ini abu, gak ada apa-apanya gitu. Apa yang mau kita banggakan? Kekayaan, kepintaran. Negara kaya pun sekarang bisa hancur miskin juga oleh karena corona. Orang yang pintar, buktinya belum ketemu dengan vaksinnya. Gak ada yang bisa kita andalkan. Negara-negara yang dikatakan negara yang kaya, yang hebat, yang pintar-pintar, sampai sekarang masih terus berupaya mencari vaksinnya. Ini membuktikan bahwa kita jangan sombong. Bagaimana kita bisa memahami itu kalau kita tidak mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh? Kalau mungkin ada di antara orang-orang yang berteriak-teriak, saudara-saudara, mengatakan bahwa apa yang Tuhan lakukan ini adalah hukuman, apa yang saat ini sedang kita alami adalah bagian dari hukuman Tuhan. Silakan saja menurut pemahaman mereka. Tapi bisa juga kita menyaksikan ataupun mempersaksikan bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk melakukan berbagai hal, memunculkan sikap simpati dan empati di tengah-tengah kegalauan krisis yang terjadi saat ini. Kasih kita kepada Tuhan menggerakkan kita untuk mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Kasih kita kepada Tuhan mau mempersaksikan kepada dunia bahwa kita tetap memiliki cinta kasih, mau berbagi, menolong sesama yang susah. Saudara-saudara, bagian yang lain dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, kita melihat di sana ada pengakuan yang besar melawan rasa kecewa yang juga besar, saudara. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu cerita. Ada seorang aktor Hollywood namanya Denzel Washington, nggak tahu ya. Dia itu suatu malam, suatu hari bersama dengan keluarganya sebelum dia menerima piala Oscar, saudara. Dia berkata kepada istrinya, malam ini adalah malam pengumuman apakah saya terima Oscar atau tidak. Tetapi apapun hasilnya nanti, kita akan tetap merayakan malam ini. Itu satu sisi, saudara. Ada satu keluarga lagi. Keluarga ini keluarga yang suami istri saja dengan satu orang anak. Suaminya sudah lama cari kerja tapi nggak pernah dapat. Tiba di satu kesempatan dia ada interview terakhir yang akan memutuskan apakah dia diterima atau enggak di perusahaan itu. Lalu saudara-saudara sebelum berangkat dia pagi-pagi bilang sama istrinya, istriku kita berdoa apapun hasil dari interview saya hari ini kita tetap akan merayakannya. Saudara-saudara, kira-kira apa yang akan mereka alami kalau kemudian hasil yang mereka terima adalah tidak baik? Tentu kecewa, benar ya? Denzel Washington mungkin kecewa, pria yang cari kerja itu kecewa. Tapi saudara-saudara, mungkin kalau kita lihat kadar kecewanya, saudara, yang paling mungkin merasakan sangat kecewa sekali adalah pria yang berharap dapat pekerjaan. Kenapa? Karena pekerjaan sangat penting bagi dia untuk menopang keluarganya. Kalau Denzel Washington mungkin kalau dia nggak dapat piala Oscar hari ini, dia mungkin bisa dapat lagi. Tapi saudara-saudara, memang pada waktu itu kenyataan memang berbeda, saudara. Denzel Washington pada saat itu dia terima piala Oscar dan dia merayakan itu bersama keluarganya. Tetapi pria itu hari itu memang dia tidak diterima bekerja. Tetapi hari itu dia tetap mau bersyukur, dia tetap mau merayakannya bersama keluarganya. Saudara, itu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, bagi beberapa orang
tetap bersuka cita untuk melawan rasa kecewa, itu adalah satu perkara yang sangat luar biasa sekali. Ya, tetap bersuka cita melawan rasa kecewa walaupun mereka mengalami sangat-sangat terpukul, mengalami keterpurukan, saudara, tetapi mereka tetap mensyukurinya. Itu suatu hal yang luar biasa, saya katakan. Sebab ketika kita kecewa, ketika kita mengalami hal yang buruk, gampang sekali bagi kita untuk mengeluh kepada Tuhan. Tapi demikian pula ketika kita mengalami hal yang baik, gampang sekali juga kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kendaki, saudara, bagaimana kita dimampukan untuk boleh menyaksikan, mengakui bagaimana Tuhan itu tetap dahsyat dan luar biasa, sekalipun persoalan yang kita hadapi atau kenyataan yang kita hadapi di luar kehendak kita. Saudara, rasa kecewa itu muncul ketika ada harapan-harapan yang menggelai dalam pikiran kita, saudara. Sama seperti orang Yahudi atau bangsa Israel yang pada saat itu mereka sangat kecewa. Kenapa? Karena mereka pikir Mesias ini tidak mungkin mati. Yesus itu adalah Mesias yang harusnya membawa mereka, memimpin mereka dalam peperangan. Yesus ini harusnya membawa mereka untuk mengalahkan bangsa Romawi yang menjajah mereka pada saat itu. Yesus ini harusnya seperti yang mereka harapkan. Tetapi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diam saja dipukuli, bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, mereka kecewa. Termasuk Maria Magdalena ini dan murid-murid Yesus juga kecewa. Tapi saudara-saudara, yang dahsyatnya adalah ketika ayat yang ke-13, saudara, pasal 20 ini, ketika malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jelas dalam kesedihan, kekecewaan Maria dia tanya. Tapi jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Saudara perhatikan, saudara. Dia katakan Tuhanku telah diambil orang. Bagi Maria, sekalipun dia mengalami kecewaan, sekalipun mungkin dia mengalami kesedihan, saudara, seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, karena gambaran sosok mesianis yang diharapkan gagal kalah. Tetapi di pikirannya Yesus ini tetaplah Tuhan. Ternyata dengan semua kesedihan, kekecewaan yang berkecamuk dalam pikiran, dalam hati Maria, ternyata apa yang dipercayai Maria dulu bahwa Yesus adalah Tuhan, dia tetap percaya Yesus tetap Tuhan. Saudara-saudara, kenapa bangunan iman Maria ini bisa tetap kokoh sekalipun hati dan perasaannya hancur, saudara? Kenapa, saudara? Karena dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Karena ada cinta Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupannya. Saudara, dalam Lukas pasal 8 ayat 2 dikatakan di sana, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Maria ini sudah dibebaskan Tuhan Yesus dari belenggu roh jahat. Maria sudah mengalami perjumpaan dan mujizat dengan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kami Tuhan, dia tetap Allah yang memakan. Saudara-saudara, yang terakhir adalah pada ayat 14-15. Pengalaman Maria ini merupakan gambaran pengalaman kita juga ketika bersedih dan kecewa, saudara. Seringkali kesedihan dan kecewaan membuat kita kehilangan pengenalan akan Dia. Ayat 14-15 di sana dikatakan bahwa Maria ketika dia melihat Yesus berdiri di situ, dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang telah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, sampai saat itu, sampai di titik di mana Maria masih mengalami kesedihan, dia tidak mengenal Yesus. Saudara, Maria melihat Yesus tetapi dia tidak mengenal. Kenapa? Karena dia begitu terpuruk, begitu tenggelam dalam kesedihannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, Helen Keller, seorang teolog, mengatakan ketika satu jendela kebahagiaan tertutup, jendela lainnya akan terbuka. Saudara, sering kali melihat terlalu lama kepada jendela yang telah tertutup, itu membuat kita tidak melihat jendela lain yang terbuka.
Terkadang kita terlalu melihat besarnya masalah yang kita hadapi saat ini, sehingga kita melupakan ada jalan keluar yang disediakan oleh Allah bagi setiap kita. Hari ini kasih menuntun kita untuk terus tetap percaya bahwa Kristus yang bangkit akan membawa kita juga bangkit keluar dari masalah yang kita hadapi. Paskah merupakan kasta peringatan bangsa Israel melewati bagaimana maut melewati setiap rumah-rumah orang Israel. Hari ini kita mengingat kembali Paskah, bahwa kita semua akan diluputkan. Maut boleh lewat saja di depan kita, virus penyakit apapun lewat saja di depan kita. Kita semua akan diluputkan dan kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa iman dalam kasih itu yang kami rindukan. Kami tetap memiliki kasih Kristus dalam kami, sehingga kami boleh memaknai peristiwa Paskah dengan baik dan benar dalam hikmat Tuhan. Sehingga dalam peristiwa kami dalam Israel ini pun kami boleh terus percaya bahwa kami akan dimampukan untuk melewati badai persoalan dan dibangkitkan bersama dengan Kristus yang bangkit, untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari segala kecewa dan kesedihan yang kami alami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.